Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait metode simplex untuk memenuhi tugas dari riset operasi. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 14. Yang pertama ada saya Nadia Delia Nazia dengan NIM 211810101021 dan saya Zahra Ena Fareza dengan NIM 2118110111113. Pada kali ini kita akan membicarakan mengenai topik yang pertama, topik mengenai metode simplex. Yang kedua ada langkah-langkah penyelesaian metode simplex. Yang ketiga ada contoh permasalahan maksimasi. Dan yang keempat ada kesimpulan, yakni solusi dari permasalahan tersebut. Memasuki topik pertama, yakni mengenai metode simplex. Di sini akan dijelaskan mengenai pengertian dan kriteria-kriteria metode simplex. Yang pertama, metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraints atau pembatas dan banyak variabel atau lebih dari 2 variabel. Selanjutnya kita memasuki kriteria metode simplex yang harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama itu, seluruh pembatas berbentuk persamaan sama dengan. Nah, di sini ada 2 kriteria. Yang pertama itu, jika tanda persamaan tersebut adalah kurang dari sama dengan, maka kita menambahkannya dengan slack variabel atau plus xn plus 1. Dan jika persamaan tersebut bertanda lebih dari sama dengan, maka kita itu harus mengurangi dengan surplus variabel atau minus. Yang kedua, ruas kanan atau yang disebut RHS dari suatu persamaan itu dapat dijadikan bilangan negatif jika kedua ruas itu dikalikan dengan min 1. Lalu kriteria yang kedua, seluruh variabel merupakan variabel non-negatif. Masuk ke kriteria yang ketiga, yakni fungsi tujuan berupa maksimum atau minimum. Itu kita kaitkan atau perlu perhatikan sebagai berikut. Yang pertama itu nilai kanan atau RHS-nya itu dari fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari sama dengan dalam bentuk umum itu diubah persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. Yang ketiga, fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih dari sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Dan yang terakhir, fungsi kendala persamaan dalam bentuk umum itu ditambahkan satu artificial variable atau variabel buatan. Next, kita masuk topik yang kedua, yakni langkah-langkah penyelesaian program linear dengan metode simplex. Langkah yang pertama yakni mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi bentuk standar. Nah, fungsi tujuan itu diubah menjadi bentuk baku atau standar. Kemudian untuk fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka fungsi kendala itu ditambahkan dengan slack variable. Sedangkan untuk fungsi kendala pertidaksamaan lebih dari sama dengan, itu maka fungsi kendalanya dikurangkan dengan surplus variable. Memasuki ke langkah yang kedua, menyusun persamaan dalam tabel awal simplex. Yang pertama itu CB, di sini yakni koefisien basis, sedangkan CJ itu merupakan koefisien dari setiap variabel yang ada pada fungsi tujuan. Lalu di sini RHS yakni ruas kanannya dari semua fungsi kendalanya. Untuk di sini yakni rasio itu diperoleh dari RHS dibagi elemen-elemen di kolom pivotnya, di mana elemennya itu berada di kolom pivotnya. Jadi rasio itu RHS A1 dibagi A1K, yang dimana A1K ini merupakan elemen dari pivot-pivotnya. Next, untuk langkah yang ketiga itu kita memilih kolom pivot, di mana kolomnya itu yang mempunyai nilai pada baris yang
bernilai negatif dengan angka yang besar, maka itu merupakan kolom pivotnya. Yang keempat itu memilih baris pivot, yang dimana baris pivot itu ditentukan berdasarkan nilai indeks positif yang terkecil. Yang kelima, kita itu mengubah nilai-nilai dari baris pivot tersebut. Nah, dan yang keenam itu mengubah nilai-nilai selain baris pivotnya sehingga nilai-nilai kolom pivot atau selain baris pivotnya itu harus sama dengan 0. Dan yang ketujuh itu melanjutkan perbaikan langkah ketiga sampai keenam ini sampai baris yang negatif pada permasalahan maksimum atau minimum itu hingga optimal, ini sama dengan 0. Maka dapat disebut optimal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait permasalahan masing-masing. Untuk topik selanjutnya yaitu topik ketiga, di mana permasalahan masing-masing. Permasalahan yang kita ambil untuk memenuhi tugas ini yaitu PT Yummy Food memiliki sebuah pabrik yang memproduksi dua jenis produk yaitu vanila dan violet. Untuk memproduksi kedua produk tersebut diperlukan bahan baku dan jam tenaga kerja. Maksimum penyediaan bahan baku 60 kg per hari dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel di bawah. Di mana pada tabel di sini terdapat bahan baku dan jam tenaga kerja yang berisi bahan baku, tenaga kerja dan keuntungan. Untuk produk berisikan vanila dan violet. Lalu maksimum penyediaan di sini 60 dan 40. Dari tabel di atas menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi dalam setiap hari agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya yaitu penyelesaian permasalahan masing-masing, di mana variabel keputusannya yaitu X1 jumlah vanila yang diproduksi per hari, X2 jumlah violet yang diproduksi per hari. Untuk fungsi tujuan yaitu memaksimumkan Z sama dengan 40 X1 ditambah 30 X2 dengan fungsi kendalanya 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 60 merupakan fungsi kendala dari bahan baku, dan 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 40 merupakan fungsi kendala dari tenaga jamnya, tenaga kerja. Untuk nilai X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Penyelesaian program linear dengan metode simplex untuk langkah pertama yaitu mengubah bentuk kanonik menjadi bentuk standar sehingga diperoleh maksimumkan itu untuk fungsi kendalanya 2X1 ditambah 3X2 ditambah S1 ditambah surplus, di mana ada tanda kurang dari sama dengan, kita ubah menjadi maksimum atau mau kita ubah menjadi tanda sama dengan, itu memerlukan variabel slack 60. Selanjutnya untuk 2X1 ditambah X2 ditambah S2 sama dengan 40, sehingga nilai X1, X2, S1, S2 itu lebih besar sama dengan 0, di mana Z-nya itu kita peroleh kembali bahwa 40 X1 ditambah 30 X2 ditambah S1 ditambah S2 atau Z min 40 X1 min 30 X2 min S1 min S2 sama dengan 0. Langkah kedua yaitu membuat tabel simplex, di mana fungsi tujuannya yang sudah ditambah dengan variabel slack-nya itu menjadi 40 X1 ditambah 30 X2 ditambah S1 ditambah S2 dengan fungsi kendalanya 2X1 ditambah 3X2 plus S1 sama dengan 60, 2X1 ditambah X2 plus S2 sama dengan 40, nilai X1, X2, S1, S2 itu lebih besar dari sama dengan 0, sehingga kita peroleh, kita masukkan ke tabel awal di mana JB tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa koefisien basis dan JJ-nya itu merupakan koefisien dari setiap variabel yang ada pada fungsi kendala. Kita masukkan untuk JJ-nya itu 40, 30, 10, 10. Ini diperoleh dari fungsi kendala di mana koefisiennya di sini. Lalu X1, X2, S1, S2 ini dari basis dari fungsi tujuan. Lalu untuk RHS ini diperoleh dari ruas kanannya 60 dan 40. Lalu untuk rasio ini RHS dibagi dengan kolom pivot. Kita masukkan nilainya. Untuk fungsi kendalanya X1-nya itu 2, X2-nya 3, S1-nya 1, 0, S2-nya 0 dan RHS-nya sama dengan 60. Lalu untuk S2 di sini kita masukkan kendala yang kedua itu 2, 1, 0, 1, 40. Sehingga kita harus mencari Xj min Cj terlebih dahulu sebelum mendapatkan kolom pivotnya.
Untuk mencari XJ min CJ, ya, kita menghitungnya 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 0 dikurangi dengan 40. Itu CJ-nya. Berarti hasilnya minus 40. Lalu yang kedua di sini untuk kolom X2 itu berarti juga sama seperti kolom X1, di mana 1 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 dikurangi 30, hasilnya minus 30. Untuk kolom S1 itu 0 dikali 0, 1 dikali 0 dikurangi 0, hasilnya 0. Lalu untuk kolom S2 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Sehingga kita dapat dan juga RHS-nya kita dapatkan dari di sini ruasannya 60 dan 40. Sehingga sudah terlihat bahwa di mana letak kolom pivotnya. Kolom pivot itu nilai terkecil, bilangan bulat positif terkecil atau bilangan negatif terbesar. Jadi kolom pivotnya terletak pada X1 minus 40. Lalu untuk menghitung rasio, kita menghitungnya RHS dibagi kolom pivot. 60 dibagi 2 sama dengan 30, 40 dibagi 2 sama dengan 20. Untuk mencari baris pivotnya, di sini melihatnya kita nilai terkecil, bilangan bulat terkecil. Bulat positif terkecilnya. Next, ini tabel awal. Tabel awalnya kita masukkan ke iterasi pertama, di mana iterasi pertama di sini menggunakan perintah OBE, di mana kita harus kita mengerjakan pada baris yang kedua terlebih dahulu. Jadi yang kita peroleh nanti di bagian sini terlebih dahulu, di mana kita harus menghasilkan di sini sama di sini 1. Nih kita operasikan dengan B2 dikali setengah. Jadi 2 dikali setengah sama dengan 1. 1 dikali setengah sama dengan setengah. 0 dikali setengah sama dengan 0. 1 dikali setengah sama dengan setengah. Di sini 40 dikali setengah sama dengan 20. Lalu untuk baris yang pertama, kita operasikan dengan B1 dikurangi 2 dikali B2. B1-nya 2 dikurangi 2 dikali 1. Hasilnya 0. Jadi di bagian sini tuh harus 0. Lalu untuk selanjutnya 3 dikurangi 2 dikali B2 setengah. Hasilnya 2. 1 dikurangi 2 dikali 0, hasilnya 1. 0 dikurangi 2 dikali setengah, hasilnya minus 1. Lalu di sini 60 dikurangi 2 dikali 20, hasilnya 20. Selanjutnya kita menghitung XJ min CJ terlebih dahulu untuk mencari kolom pivotnya. Untuk XJ min CJ sama seperti sebelumnya, yaitu kita mengalihkan dari 1 dikali 40 ditambah 0 dikali 0 dikurangi 40, hasilnya 0. Setengah dikali 40 ditambah 2 dikali 0 dikurangi 30, hasilnya 10. Lalu 0 dikali 40 ditambah 1 dikali 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Lalu yang di S2 sini setengah dikali 40 itu 20 ditambah 0 dikurangi 0, hasilnya 20. Lalu yang di sini juga sama, untuk mencari RHS-nya 20 dikali 40 itu ditambah 20 dikali 0, hasilnya 800. Diketahui bahwa di sini kolom pivotnya itu terletak pada X2. Lalu untuk menghitung rasionya, kita RHS dibagi dengan kolom pivot. 20 dikali 2 sama dengan 10, 20 dikali setengah sama dengan 10. Next. Untuk selanjutnya yaitu untuk iterasi kedua. Untuk iterasi kedua pada di sini untuk tabel iterasi pertama, di mana kita harus menghitung dengan operasi OBE-nya itu. Yang pertama kita hitung di baris pertama. Di baris pertama harus menghasilkan nilai X2-nya itu sama dengan 1. Jadi setengah dikali B1, setengah dikali 0, 0, setengah dikali 2, 1, setengah dikali 1 sama dengan setengah, setengah dikali minus 1 sama dengan minus setengah, setengah dikali 20 sama dengan 10. Lalu untuk yang baris kedua, basis yang kita gunain yaitu X1. Itu B2 dikurangi setengah dikali B1. Berarti B2 1 dikurangi setengah dikali 0, hasilnya 1. Lalu setengah dikurangi setengah dikali 1 sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya 0
dikurangi setengah dikali setengah, hasilnya minus 1/4. Lalu selanjutnya setengah dikurangi setengah dikali minus setengah, hasilnya 1. Yang sini juga sama, 20 dikurangi setengah dikali 10, hasilnya 15. Lalu kita mencari XC min CJ-nya. Untuk mencari XC min CJ sama seperti sebelumnya, berarti 1 dikali 40 ditambah 0 dikali 30 dikurangi 40, hasilnya 0. 0 dikali 40 ditambah 1 dikali 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Lalu minus 1/4 dikali 40 ditambah 1/2 dikali 30 dikurangi 0 sama dengan 5. Lalu untuk S2 nya itu 1 dikali 40 ditambah minus setengah dikali 30, hasilnya 25. Untuk yang RHS nya juga sama, 15 dikali 40 ditambah 10 dikali 30, hasilnya 900. Karena di sini sudah optimal sehingga tidak perlu menghitung rasionya. Sehingga didapatkan solusinya. Untuk X1 sama dengan 15, X2 nya sama dengan 10, S1 nya 10, S1 nya 0, S2 nya 0, dan Z nya kita masukkan pada fungsi kendala yang pertama tadi, yang sudah kita tambahin dengan variabel slack. 40 X1 ditambah 30 X2 ditambah S1 ditambah S2, kita masukkan dengan nilai X1 nya itu 15, X2 nya itu 30, sehingga menghasilkan nilai Z nya itu 900. Jadi kita dapat simpulkan bahwa jumlah produk vanila yang diproduksi per hari itu sama dengan 15. Lalu untuk jumlah produksi violet per harinya itu 10 X2 nya di sini, sehingga mendapatkan keuntungan maksimumnya itu 900. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 14. Kami sampaikan terima kasih.